Apa prestasimu? Wu Chen terkejut saat mengetahui bahwa prestasi dan aura Yue Ryu King jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali bertemu, yang sama sekali berbeda. Sekarang aku telah menembus alam dewa, kata Yue Raiying. Selamat. Pada saat perpisahan terakhir, Wu Chen ingat bahwa Yue Liuying berkata bahwa dia ingin menutup pintu dan menerobos alamnya sendiri. Saat itu, kultivasi Yue Liuying berada di tahap akhir Raja Dewa. Jika dia menerobos lagi, itu akan menjadi alam Raja Dewa. Sekarang, itu benar-benar alam Raja Dewa. Apa, Dewa Bulan telah menerobos alam Dewa? Sangat bagus bahwa kita memiliki kaisar kuat lainnya di ras kita. Ya, orang-orang di bawah juga sangat senang. Terobosan Yue Ryu King ke alam Dewa benar-benar peristiwa yang luar biasa. Orang kuat dari alam Dewa bukanlah orang kuat biasa. Dia memiliki kekuatan yang benar-benar kuat. Tidak ada orang yang beruntung menerobos alam ini adalah orang kuat yang terkenal di dunia. Dewa Bulan, aku tidak menyangka kau bisa menembus alam dewa. Sebagai orang kuat di kerajaan dewa, dia tentu tahu betapa sulitnya menerobos alam ini. Orang biasa sama sekali tidak ingin menerobos alam ini. Kau bisa menerobos, kenapa aku tidak? Kata Yue Raiying. Tapi apa yang bisa kau lakukan jika sudah menerobos? Bisakah kau mengubah apapun? Di jalan Ryu King, bisa berubah, cobalah untuk tidak tahu. Kata-kata jatuh, momentum yang sangat besar, dari tubuhnya keluar, seperti gelombang pasang, dengan cepat tersapu, menyebar ke seluruh langit, kekuatan super, ruang ini terhalang, sangat mengerikan. Pada saat ini, banyak orang ketakutan. Momentum Yue Ryu King saat ini sangat penting. Bahkan napasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Di bawah tekanan momentum ini, semua orang merasa sulit bernapas dan hampir tidak bisa melakukan apapun. Di sisi yang berlawanan, Kaluro juga memiliki wajah yang bermartabat. Yue Raiying adalah Dewa Bulan, tubuh roh yang istimewa. Sekarang dia telah menerobos kerajaan dewa, dan kekuatannya telah menjadi sangat menakutkan. Bahkan dia harus berhati-hati. Shadow Wing Chop. Dengan teriakan keras, Jaruro mengerahkan kekuatan besar, momentum yang kuat, menggulung seluruh langit dan bumi, dan membentuk angin kencang. Angin kencang ini, sangat besar, memiliki lebar 10.000 kaki, membawa kekuatan super untuk menghancurkan domain bintang, menghantam dan berguling ke arah bulan Ryukyu. Dalam sekejap, ruang ini berguncang, angin menderu, membelah langit, energi yang melonjak mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, hegemoni yang tak tertandingi, mengejutkan dunia. Pada saat ini, serangan Yue Ryu King juga merupakan serbuan yang dahsyat. Kekuatan bulan yang dahsyat membangkitkan roh langit dan bumi ke segala arah, membentuk ruang yang unik, di mana Garulo dan bangsa asing lainnya harus disegel. Bang! Di bawah mata semua orang, dua kekuatan dahsyat bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, seluruh dunia Xuan Huang berguncang hebat, berguncang tanpa henti, dan hancur. Itu seperti letusan gunung berapi super. Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan yang kuat di alam dewa? Mengerikan. Melihat perubahan langit dan bumi, wajah semua orang berubah drastis. Energi dari hal semacam ini benar-benar terlalu mengerikan. Itu di luar imajinasi. Bahkan tempat-tempat seperti dunia Xuan Huang tidak dapat menahannya. Mereka terkoyak hidup-hidup. Jika energi sebesar itu menyerbu mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka takut bahwa mereka akan hancur dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Ayo pergi ke ruang antar bintang. Dalam sekejap, sosok Yue Ying menghilang. Tidak seperti penguasa luar angkasa, dia tidak memahami medan apapun dan tidak dapat menekan energi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, energinya langsung berdampak keluar, dan keadaannya saat ini adalah alam dewa. Energi yang dimilikinya adalah teror super. Jika dia mengalir bebas tanpa kendali, maka seluruh dunia Xuan Huang akan hancur, konsekuensinya sangat serius. Oleh karena itu, medan perang terbaik bagi orang-orang di wilayah mereka adalah medan perang luar angkasa. Hanya ruang yang luas adalah dunia yang mereka gunakan dengan bebas. Kamu perhatikan baik-baik kedua orang ini, dan pastikan dan dapat menyerah dan biarkan dia berjanji. Kemudian sosok itu menghilang dari langit dan memasuki ruang yang luas. Akhirnya hilang. Melihat Yue Ying dan Garulo pergi, semua orang tidak bisa menahan napas lega. Kekuatan kedua orang ini terlalu mengerikan,
jauh di luar toleransi mereka. Jika mereka bertarung di dunia Xuan Huang lagi, seluruh dunia Xuan Huang akan runtuh. Benar-benar mengerikan. Wu Chen tidak pergi untuk mengurus Jia Luoluo. Sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu menyelamatkan ayah dan ibunya. Namun, ayah dan ibunya sekarang berada di bawah perawatan ketat dari berbagai negara, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan sama sekali. Orang tua, mari kita hentikan yang lain untukmu. Ambil kesempatan untuk menyelamatkan orang. Tepat saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba, beberapa orang terbang dan bergegas ke sisi lain. Orang tua, kamu, melihat orang-orang ini, Wu Chen terkejut. Orang-orang ini adalah roh suci, mereka semua adalah teman baiknya. Sekarang, demi dia, mereka membantunya. Adik seperguruan, mari kita pergi juga. Tianlan Zi juga tidak ragu-ragu. Dia langsung bergegas ke sekolah. Sekarang sang guru dalam bahaya, para murid tidak bisa tinggal diam. Ayo pergi juga. Selain itu, beberapa dewa, dan raja bergegas maju. Tidak semuanya adalah teman Wu Chen. Namun, ketika ras yang berbeda muncul, itu bukan lagi urusan Wu Chen saja, tetapi urusan semua orang. Terlebih lagi, Wu Chen adalah seorang dansan. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya, maka itu adalah berkah bagi mereka. Apa yang ingin Anda lakukan? Jangan datang ke sini. Jika Anda datang ke sini lagi, mereka akan hancur. Melihat begitu banyak orang bergegas datang, orang-orang kuat dari berbagai negara itu takut. Mereka pasti tidak akan dapat mengangkut sejumlah besar orang ketika mereka datang dari jauh. Dalam hal itu, mereka akan membangkitkan orang-orang kuat yang terkenal di dunia di sini dan menghalangi mereka. Sekarang, ada begitu banyak orang kuat yang keluar secara tiba-tiba, bahkan jika itu adalah perang laut manusia, mereka tidak tahan. Jika kamu punya nyali, hancurkan saja. Ling Shengzun berkata dengan enteng, dia menduga orang-orang dari berbagai negara tidak akan berani mengambil Wu Zan dan Liu Yuyan. Kau, serius, mereka tidak berani menghancurkan jiwa Wu Zan dan Liu Yuyan, karena mereka adalah modal terbesar yang ingin mereka gunakan untuk memaksa Wu Chen. Jika jiwa mereka hancur, Wu Chen akan marah, dan bahkan lebih mustahil untuk bekerja untuk mereka. Tidak diragukan lagi, dalam hal ini, semua rencana mereka akan hancur. Lakukan, Roh Kudus bukanlah orang yang hanya mengiyakan. Ketika dia melihat orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis menunjukkan keraguan, dia segera mengerti bahwa jika semuanya seperti yang dia harapkan, orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis ini tidak akan berani menganggap remeh Wu Zan dan Liu Yuyan. Dengan cara ini, mereka akan lebih berani. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka akan bertindak tegas. Orang lain juga sama, tanpa ragu-ragu, tangan yang tegas, membombardir langsung ke ras asing yang kuat, tanpa ragu-ragu. Hentikan mereka untukku. Orang-orang asing itu panik, begitu banyak orang kuat bergegas bersama, bahkan mereka tidak dapat melawan. Wu Chen tahu bahwa kesempatan seperti itu hanya sekali dalam bulan biru. Jika dia melewatkannya dan ingin menyelamatkan orang lagi, itu akan sekeras surga. Konversi ruang angkasa. Tanpa berkata apa-apa, kami segera mendesak jalan ruang angkasa untuk melakukan transformasi di ruang angkasa. Sejumlah besar energi bergegas ke masa lalu, berubah menjadi dua tangan besar, dan langsung meraih Wu Zan dan Liu Yuyan. Wu Zan dan Liu Yuyan masih kaget, karena mereka belum pernah melihat atau mengetahui pertempuran semacam ini. Di dunia ini, masih ada orang kuat seperti ini. Tiba-tiba, dua tangan besar ditangkap oleh mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka ditangkap oleh sepasang tangan besar ini. Siapa? Orang kuat dari ras asing menemukan dua tangan besar ini, dan segera melancarkan serangan. Kekuatan yang kuat menghantam tangan besar itu dengan keras, untuk menghentikan mereka. Ambil kembali. Wu Chen tiba-tiba menarik kembali tangannya. Sekarang, tujuannya telah tercapai. Apa lagi yang dia simpan? Tentu saja, saat menarik kembali tangannya, Wu Zan dan Liu Yuyan juga mengambilnya bersama-sama, menggunakan konversi ruang untuk mentransmisikannya langsung kepadanya. Ayah, ibu. Melihat ayah dan ibunya, Wu Chen menarik napas panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sang kakak. Chen Er, Wu Zan dan Liu Yuyan juga sangat senang melihat Wu Chen, karena mereka ditangkap oleh orang-orang kuat dari berbagai negara.
Sepanjang waktu, mereka berpikir bahwa mereka dapat bersatu kembali dengan putra mereka suatu hari nanti. Sekarang, mereka akhirnya menunggu hari itu. Wu Chen tahu bahwa semuanya masih jauh dari selesai dan kesulitan yang sebenarnya masih ada di depan. Oleh karena itu, dia perlu menempatkan sang kakak di tempat yang aman untuk sementara waktu, sehingga dia dapat berkonsentrasi untuk menghadapi situasi saat ini. Ayah, ibu, pergilah ke Fen Baoyan dulu. Wu Chen langsung membagi Baoyan, menempatkan Wu Zhan dan Liu Yuyan di dalamnya, dan menempatkan mereka di tempatnya, sehingga ia dapat berkonsentrasi untuk menangani urusan berbagai negara. Dan San, pada saat ini, sebuah suara dingin keluar, seperti iblis yang telah tertidur selama ribuan tahun. Itu membuatnya gemetar. Ia mengerti bahwa ini adalah Kaisar Sitian. Di langit, sosok Kaisar Sitian muncul. Sebelum itu, ia bertarung dengan penguasa ruang untuk melepaskan kekuatan medan. Mereka bertarung untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bisa melakukan apapun di antara mereka. Mereka marah. Sekarang, Wu Chen menyelamatkan Wu Zhan dan Liu Yuyan, yang membuatnya semakin marah. Ia benci menelan Wu Chen hidup-hidup. Kaisar Sitian, tampaknya tindakanmu kali ini gagal. Ruang melengkung, seorang lelaki tua yang halus muncul, itu adalah penguasa ruang. Penguasa ruang, kau lelaki tua yang menghantui, aku katakan padamu bahwa siapapun yang melawan keluarga kita hanya memiliki satu akhir, yaitu kematian. Mata Kaisar cerah dan dingin. Bisnis hari ini berjalan lancar, tetapi tanpa diduga, pria berhantu itu muncul dan langsung mengacaukan keseluruhan rencana mereka. Penguasa angkasa berkata, Kaisar Sitian, sebaiknya aku katakan padamu bahwa mustahil bagimu untuk berhasil. Tidak peduli di masa lalu, sekarang, atau di masa depan, mustahil bagimu untuk berhasil. Kentut, keluarga kami adalah Raja Alami, penguasa alami, yang terlahir untuk menguasai seluruh surga dan dunia. Kalian, orang-orang naga dan ras lain, yang ingin melanggar perintah surga, benar-benar bersalah. Ketika pasukan kami datang sendiri, mereka akan memimpin untuk membunuhmu. Kaisar berkata dengan marah, matanya penuh kegilaan. Penguasa angkasa menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara dengan Kaisar Sitian tentang apapun. Hanya saja tahu berbeda dan tidak berkonspirasi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Orang tua, jangan pikir aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Lihat, apa ini? Kaisar Sitian tiba-tiba mengeluarkan benda misterius. Dia tidak tahu apa itu. Tubuhnya diukir dengan rune yang rumit, yang memancarkan pita-pita aneh dan sangat misterius. Ini, Daopan, apakah kamu gila? Melihat benda-benda di tangan Kaisar Sitian, wajah penguasa luar angkasa berubah drastis. Tampaknya dia melihat sesuatu yang mengerikan. Yang lain bertanya-tanya apa ini dan mengapa penguasa luar angkasa terlihat seperti ini. Hahaha, apakah kamu pikir kita tidak akan melakukan semua persiapan kali ini? Sekarang, biarkan kalian semut merasakan keputusasaan. Kaisar Sitian tertawa dan membuang apa yang ada di tangannya. Begitu benda itu keluar dari tangannya, itu akan mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Cahaya ini lebih kuat dari matahari yang terik. Kekuatan yang sangat mengerikan juga akan meledak dan menyebar ke seluruh dunia Xuan Huang. Berhenti, Kaisar Sitian. Apa kau gila? Jika kau membiarkan orang-orang tua itu keluar, seluruh dunia Xuan Huang akan hancur. Penguasa ruang angkasa itu benar-benar panik. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Sitian begitu gila. Untuk menghadapi mereka, ia ingin memanggil makhluk yang begitu mengerikan. Setelah dipanggil, seluruh dunia Xuan Huang tidak akan sanggup menahan energi sebesar itu. Kaisar Si berkata, penguasa ruang angkasa, karena kau keras kepala dan bertekad untuk melawan takdir, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan keputusasaan. Kemudian ia berlutut dan menyembah benda yang bersinar itu. Melihat ini, orang-orang menjadi semakin bingung. Kaisar Sitian adalah orang kuat di alam dewa. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara berbagai bangsa, tetapi tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk membiarkannya berlutut. Benarkah? Tiba-tiba, mereka memikirkan sesuatu, dan wajah mereka berubah drastis. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Ledakan. Sesaat, sebuah napas besar tiba-tiba keluar. Momentum ini sangat besar, seperti laut, bergelombang dan mengerikan tak terlukiskan. Kita semua terkejut dan terguncang.
Napas ini terlalu kuat dan dahsyat untuk dideskripsikan. Kita tidak tahu seberapa mengerikannya. Apakah monster tua itu keluar? Wajah Wu Chen sangat berat. Dilihat dari momentum ini, itu lebih mengerikan dan mengerikan daripada Kaisar Sitian. Di alam semesta ini, kecuali monster tua setingkat itu, tidak ada yang bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ups, dari ruang ini, sebuah momentum yang sangat tragis lahir, menyebar dengan cepat, melonjak ke segala arah, luas, mengguncang bumi, menyebar ke kedalaman alam semesta, sangat luas, sangat menakutkan, membuat seluruh ruang galaksi menjadi penjara nyata, sangat tragis. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak makhluk misterius dan kuat yang terbangun, melihat sisi dunia Xuan Huang ini, dengan ketakutan di mata mereka. Ada apa? Apakah akan ada perang kosmik? Orang-orang gemetar. Energi ini terlalu mengerikan, jauh di luar imajinasi. Bahkan jika semua makhluk di seluruh wilayah astral bertambah, saya khawatir mereka bukanlah lawan dari kekuatan ini. Seluruh dunia Xuan Huang, pada saat ini, telah berubah menjadi dunia yang gelap, energi yang tak berujung, katarsis, seluruh dunia memicu tragedi, 5 jari di luar jangkauan, energi yang mengerikan, guncangan hebat, mengerikan. Wah, kekuatan mengerikan, dilepaskan dari langit, membuat seluruh dunia Xuan Huang bergetar hebat. Itu tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Itu sudah hancur. Penguasa ruang angkasa juga panik. Jika teror seperti itu benar-benar turun, maka seluruh dunia Xuan Huang harus runtuh. Cepat, bergerak cepat dan tinggalkan dunia Xuan Huang. Penguasa ruang angkasa berteriak, energi semacam ini terlalu mengerikan dan mengerikan untuk dibayangkan. Saya tidak tahu seberapa mengerikannya itu. Mendengar ini, semua orang ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera bergegas keluar. Bahkan penguasa ruang angkasa tidak mungkin ada. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka pasti akan mati. Namun, mereka segera menemukan bahwa ruang di sini telah sepenuhnya diblokir, dan bahkan yang kuat di tingkat Raja Dewa, tidak mungkin untuk keluar. Apa yang harus dilakukan? Ruang terkunci. Orang-orang panik tuan, sekarang, ruang terkunci, dan jika jalan mereka telah sepenuhnya terputus, mereka tidak akan pernah keluar, dan harga untuk tidak keluar adalah bahwa mereka semua harus mati di sini. Wajah penguasa ruang itu tenggelam, dan dia secara alami mengerti bahwa monster tua yang akan muncul menggunakan kekuatannya untuk mengunci ruang di sekitarnya sepenuhnya. Tidak peduli siapapun, bahkan dirinya sendiri, tidak bisa keluar. Meskipun dao luar angkasa itu ajaib, mustahil untuk menghadapi dilema seperti itu, karena kekuatan pihak lain lebih kuat dan lebih mengerikan daripada dirinya, jadi dia tidak punya cara. Wu Chen berkata, penguasa luar angkasa, aku punya Baoyan. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantu. Fan Baoyan, ruang di dalamnya, dapat menampung banyak dunia. Bahkan jika seluruh dunia Xuan Huang bertabrakan di dalamnya, tidak ada masalah. Fan Baoyan, itu sangat bagus. Keluarkan dengan cepat. Penguasa luar angkasa juga tahu tentang Fan Baoyan, yang merupakan semacam wadah luar angkasa yang dapat menampung semua makhluk. Wu Chen tidak mau. Dia mengambil Fan Baoyan dan melemparkannya ke penguasa luar angkasa. Penguasa luar angkasa adalah ahli dao luar angkasa, dan Fan Baoyan juga merupakan wadah luar angkasa. Dia dapat menggunakannya. Itu tidak lebih baik. Penguasa luar angkasa mengambil alih Fan Baoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mendesak dao luar angkasa. Kekuatan besar dilepaskan melalui Fan Baoyan, menyelimuti semua kota di dunia Xuan Huang. Seketika, kota-kota itu ditarik oleh kekuatan yang kuat dan memasuki ruang Fan Baoyan, yang merupakan dunia yang independen. Bahkan jika ruang luar hancur, itu tidak akan memengaruhi ruang internal Fan Baoyan. Sungguh cara yang mengerikan. Semua orang tercengang. Apakah ini cara penguasa luar angkasa? Ini benar-benar terlalu mengerikan. Pada saat ini, kekuatan yang lebih mengerikan memenuhi seluruh dunia Xuan Huang. Dunia Xuan Huang tidak dapat lagi menahan kekuatan yang begitu kuat. Akhirnya, ia pecah menjadi dua bagian, satu adalah area tempat makam peri berada, yang lainnya adalah area lain. Dunia kuning gelap hancur, orang-orang ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa tempat seperti dunia Xuan Huang begitu rapuh. Sebelum sosok monster tua itu muncul sepenuhnya, ia tidak dapat menahannya.
Ia hancur, yang selanjutnya mencerminkan bahwa teror kekuatan monster tua itu pasti di luar imajinasi orang-orang. Berkat dewa luar angkasa, dia menggunakan Fenbaoyan untuk memasang kota-kota dan wilayah-wilayah itu guna menghindari jatuhnya korban dalam skala besar. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih serius. Kalian semua, masuklah ke dalam secepatnya. Dewa luar angkasa mendesak, sekarang, selagi monster tua itu belum tiba secara resmi, cepatlah untuk melakukan pemindahan personel, pindahkan personel secepatnya, kurangi kerusakan sebanyak mungkin. Pergilah. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera menyerbu ke dalam Fenbaoyan, untuk sementara menghindari tepian ras asing, untuk sementara waktu. Si kecil, kamu boleh masuk. Penguasa luar angkasa memandang Wu Chen. Ini adalah dewa dan, dia dapat memurnikan ramuan tingkat ke-9. Tidak boleh ada yang hilang. Namun, Wu Chen menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan masuk. Kenapa? Bukan hanya penguasa ruang angkasa yang tidak mengerti. Bahkan Yue Qingzu dan Dan Qingzi, yang tidak mengerti, berhenti dan melihat ke arah Wu Chen. Wu Chen berkata, tindakan asing ini, karena aku, jika aku tahu bahwa aku tidak ada, akan marah, ketika saatnya tiba, semua orang akan mati. Penguasa ruang angkasa terdiam, seperti yang dikatakan Wu Chen, bukan tanpa alasan. Sekarang, ruang mereka telah sepenuhnya diblokir. Bahkan jika dia memiliki Fenbaoyan, dia tidak bisa keluar. Hanya ketika tempat ini tenang, dia dapat mengirim Fenbaoyan keluar dan memindahkannya ke tempat lain. Jika monster tua itu menemukan bahwa Wu Chen tidak ada di sana, dia akan mencari dengan sembarangan dan segera menemukan Fenbaoyan. Pada saat itu, semua orang akan mendapat masalah. Jadi aku memutuskan untuk tinggal dan melihat apa yang ingin dilakukan monster tua itu. Yue Qingzu dan Sun Yan saling memandang dan berkata, Wu Chen, jika kau tidak pergi, kami tidak akan pergi. Wu Chen berhenti, menatap kedua wanita itu dan berteriak, apa yang masih kalian lakukan? Cepatlah. Kedua wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Mereka telah memutuskan untuk tetap tinggal dan bergerak maju dan mundur bersama Wu Chen. Dan Xingzi, Tianlanzi, dan Hong Hai juga keluar dan berkata, Tuan, kami tidak akan pergi. Mendengar ini, Wu Chen bahkan lebih marah dan berteriak, jika sayapmu keras, kau bahkan tidak akan mendengarkan kata-kataku. Cepatlah. Tianlanzi berkata, maafkan aku, Tuan. Kami benar-benar tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Wu Chen adalah guru mereka. Jika mereka benar-benar pergi, mereka tidak akan pernah memaafkan diri mereka sendiri. Wu Chen marah dan tidak bisa dimarahi. Orang ini berani mengambil inisiatif untuk tidak mematuhi kata-katanya. Dia tidak menganggap serius tuannya. Dia hendak berteriak, tetapi energi yang kuat tiba-tiba jatuh dan menghalangi apa yang akan dia katakan. Kita di sini. Orang-orang menatap ke langit, entah kapan ada lubang hitam di angkasa. Lubang hitam di angkasa ini sangat besar. Kekuatan menelan yang mengerikan telah meletus darinya, membuat seluruh angkasa bergetar, energi yang mengerikan, berguncang dan menyebar, membawa seluruh angkasa ke neraka yang tak berujung. Di bawah pengaruh energi yang begitu besar, dunia Xuan Huang sama sekali tidak dapat menahannya. Itu benar-benar runtuh dan berubah menjadi hantaman. Bahkan ruang di makam peri ini juga runtuh. Wajah Wu Chen, Yue Qingzu, telah berubah secara dramatis. Kekuatan semacam ini begitu mengerikan dan mengerikan sehingga jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan yang kuat di alam dewa tidak dapat menjadi lawan di depan tingkat kekuatan ini. Apakah ini kekuatan dewa tertinggi dalam desas-desus? Mengerikan. Dan Xingzi dan Tianlanzi tercengang. Untuk pertama kalinya, mereka melihat keberadaan yang mengerikan seperti itu. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi dan mereka tidak tahu betapa mengerikannya itu. Di depan kekuatan seperti itu, mereka sangat kecil sehingga mereka seperti semut. Tidak, mereka bahkan bukan semut. Istri yang mengerikan. Angkasa. Pada saat ini, sebuah kekuatan besar datang ke arah mereka dan menyelimuti mereka, menghindari kerusakan yang disebabkan oleh energi ini. Terima kasih, penguasa angkasa. Ucapan terima kasih Wu Chen yang tulus. Tidak, kata penguasa angkasa. Orang-orang ini semuanya adalah alkemis yang hebat, ditambah lagi mereka semua adalah dewa sejati. Mereka langka. Jika mereka mati, itu akan menjadi kerugian besar.
Matanya tertuju pada lubang hitam besar itu. Lubang hitam itu mulai memperlihatkan bentuknya. Yang pertama muncul adalah kursi dewa, yang sangat tinggi dan menjulang tinggi. Itu adalah momentum yang mengerikan. Itu keluar dari kursi dewa, yang membuat seluruh ruang retak. Bahkan ruang di makam peri itu menderita. Aku tidak bisa menahannya. Dapat dilihat betapa mengerikannya energi itu. Namun, mereka menemukan bahwa itu hanya kursi dewa, manusia monster tua itu tidak datang. Namun, meskipun ini adalah kursi dewa, momentum yang dilepaskan oleh kursi dewa ini cukup menakutkan. Di bawah dewa tertinggi, hampir tidak ada yang bisa mencapainya. Kursi dewa, jika aku masih memiliki tubuh, mungkin aku bisa bertarung dengannya, tetapi sekarang. Penguasa ruang itu mendesah dalam-dalam. Kursi dewa mewakili kekuatan, yang juga sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Sekarang dia tidak mampu bersaing dengannya. Penguasa ruang, kau di sini. Pada saat ini, sebuah suara keras keluar dari langit. Itu menyapu seperti gelombang. Itu perkasa dan menakutkan. Penguasa angkasa berkata, siapakah aku? Ternyata itu adalah leluhur yang melahap dewa. Jelas, penguasa angkasa mengenali suara ini. Leluhur adalah semacam sebutan untuk orang-orang kuat dari tingkat dewa tertinggi dari berbagai bangsa. Suara di depannya adalah orang-orang kuat yang unik dari berbagai bangsa, leluhur yang melahap dewa. Leluhur yang melahap dewa melirik penguasa angkasa dan berkata, itu hanya segel jalan, alarm palsu. Sudah jelas bahwa jalan pemahaman adalah jalan angkasa. Untuk mencegah kebangkitan penguasa angkasa, mereka memilih waktu untuk mengumpulkan 10 orang kuat di tingkat alam dewa dan bertarung dengan mereka. Hasil dari perang itu luar biasa. Penguasa angkasa membunuh beberapa penguasa dewa terus-menerus dengan kekuatannya sendiri. Yang kuat di alam dewa lainnya, akhirnya, tidak ada cara, mereka mengirim dewa tertinggi, akhirnya untuk membunuhnya. Penguasa angkasa berkata, leluhur yang melahap dewa, apakah menurutmu aku benar-benar hanya memiliki satu segel yang tersisa? Mendengar ini, dewa pemakan langit sekali lagi melirik penguasa luar angkasa. Pikirannya bimbang. Jalan luar angkasa begitu misterius sehingga bahkan dewa tertinggi mereka tidak dapat memahaminya. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada situasi lain. Wu Chen dan yang lainnya juga terkejut. Apa maksud penguasa luar angkasa? Apakah dia masih hidup? Namun, mereka lebih cenderung berpikir bahwa penguasa luar angkasa hanya mengintimidasi leluhur pemakan dewa dan membuatnya takut. Itulah sebabnya mereka berkata demikian. Namun, mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya. Tidak masalah apakah kamu hanya memiliki satu segel yang tersisa atau tidak, boneka kecil. Leluhur hari ini tidak ada di sini untukmu. Kemudian dia menoleh ke Wu Chen dan berkata, kamu adalah dewa dan. Tubuh Wu Chen menggigil. Dia merasa bahwa dia dikunci oleh suatu keberadaan yang kuat. Bahkan dengan kekuatan ruang, dia tidak dapat melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah leluhur yang melahap dewa, yang kuat di tingkat tertinggi, kekuatan super yang mengerikan, dan keberadaan yang mengerikan yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh penguasa ruang. Akulah, Wu Chen mengakui dengan jujur. Oh, sepasang mata menyapu ke bawah, mengamati seluruh tubuh Wu Chen. Di bawah sepasang mata ini, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya transparan, tanpa ada keraguan. Api suci lembah kosong, pisau pembunuh naga, dan api dari jam semuanya sangat tenang. Kekuatan leluhur suci yang melahap surga terlalu menakutkan, jauh di luar imajinasi. Jika dia bergerak, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Datanglah ke keluargaku. Kata-kata itu jatuh, kekuatan besar, tiba-tiba turun, seluruh orang Wu Chen menutupinya, untuk membawanya pergi. Namun, tepat pada saat ini, energi besar lainnya juga mengalir keluar. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi ruang tak berujung, membungkus Wu Chen dan menahan kekuatan leluhur yang melahap surga. Boneka kecil, dengan kekuatanmu sekarang, kamu masih ingin bersaing dengan leluhur kita. Itu seperti sekarat. Energi yang sangat besar terpancar dengan cepat. Itu mengerikan. Kemanapun kamu pergi, ruang itu hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuatan seperti itu membuat orang merasa takut dan takut. Semua yang mati berada dalam bahaya. Penguasa ruang memiliki wajah yang bermartabat. Leluhur yang melahap dewa adalah kekuatan super di tingkat dewa tertinggi. Kekuatannya terlalu mengerikan.
Dia tidak terkalahkan. Sekarang, lebih baik untuk memindahkan mereka sesegera mungkin. Hanya ketika mereka dipindahkan, ada secercah harapan. Perpindahan ruang. Penguasa ruang membuat kekuatan ruang yang kuat, energi yang mengejutkan, radiasi cepat, gegar otak dan pembukaan, membungkus seluruh orang Wu Chen. Kemudian, Yue Qingzu dan Dan Qingzi menemukan bahwa sosok Wu Chen menghilang tiba-tiba, dan mereka tidak tahu harus kemana. Boneka kecil, ruang di sini sepenuhnya tertutup olehku. Apakah kau yakin bisa memindahkan orang keluar? Penguasa ruang berkata, jika itu bisa dilakukan, cobalah atau tidak. Leluhur pemakan dewa mendesak kekuatan besar untuk memeriksa setiap inci ruang dan menemukan jejak Wu Chen. Namun, dia terkejut menemukan bahwa Wu Chen tampaknya menguap dari ruang. Bahkan dia tidak dapat mencari orang. Orang tua, apakah kau menemukan seseorang? Penguasa ruang tersenyum tipis. Dia disebut penguasa ruang. Dia dapat dengan terampil menggunakan berbagai cara jalan ruang. Terkadang, bahkan dewa tertinggi tidak dapat mendeteksi lokasi ruang. Boneka kecil, di mana kau menyembunyikan iblis kecil itu? Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia masih gagal menemukan lokasi Wu Chen. Dia juga marah. Dia adalah dewa tertinggi di seluruh dunia dan orang yang paling kuat di dunia. Sekarang seseorang telah menyembunyikan orang di bawah matanya. Ini semacam tamparan baginya. Apakah kau pikir aku akan memberitahumu? Kata penguasa angkasa. Boneka kecil, kesabaranku terbatas. Tolong serahkan iblis kecil itu secepatnya. Kalau tidak, leluhurku akan menghancurkan duniamu. Leluhur yang melahap surga meraung marah. Penguasa angkasa berkata, hancurkan itu. Bagaimanapun, aku hanya punya satu segel yang tersisa. Tidak masalah jika kau menghancurkannya. Kau, leluhur yang melahap dewa menatap penguasa angkasa dan benci melahapnya hidup-hidup. Apakah bayi ini bertekad untuk memakannya? Karena hubungan ruang, mustahil baginya untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, karena sisi ini juga merupakan kekuatan super dengan level dewa tertinggi. Begitu mereka mengetahui bahwa kekuatannya telah datang ke dunia, mereka akan bangun dari tidur lelap dan menemukan bintang-bintang. Pada saat itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk membawa Wu Chen pergi. Kalau begitu, leluhur kita telah memindahkan semua ruang di sini dan mentransfernya ke keluarga kita. Wajah penguasa ruang berubah banyak. Tanpa diduga, leluhur yang melahap dewa akan datang ke sini. Dia ingin menunda waktu sebanyak mungkin, dan membiarkan dewa yang paling kuat di pihak mereka datang ke sini. Selama mereka datang ke sini, masalah leluhur yang melahap dewa dan alien akan terpecahkan. Namun, saya tidak menyangka bahwa leluhur yang melahap dewa ingin menggali semua ruang tempat mereka berada dan memindahkannya ke ras yang berbeda. Dengan cara ini, bahkan jika dia memiliki lebih banyak rencana, kemampuan, dan keajaiban jalan luar angkasa, itu akan sia-sia. Lubang hitam melahap. Tanpa berkata apa-apa, leluhur pemakan dewa segera mengerahkan kekuatan dahsyat dan energi mengerikan untuk meledak dalam sekejap, bertindak di ruang ini. Seketika, semua orang merasakan bahwa energi mengerikan sedang mencabik-cabik ruang ini, untuk menghancurkan ruang ini. Tidak, orang tua ini benar-benar ada di sini. Wajah penguasa ruang berubah drastis. Dia tidak dapat membayangkan bahwa leluhur pemakan dewa benar-benar akan melakukan ini. Dia ingin memindahkan ruang itu dan memindahkannya ke sisi lain. Jika dia melakukannya, seluruh dunia akan benar-benar tamat. Yue Qingzu, Tian Lanzi, dan Dan Qingzi juga mengubah wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur pemakan dewa akan memindahkan mereka ke ruang asing. Leluhur, cepatlah, tangkap orang-orang ini. Orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan Dewa Dan. Jika kamu menangkap orang-orang ini, jangan khawatir Dewa Dan tidak akan patuh. Tiba-tiba, Kaisar Sitian berteriak. Leluhur pemakan dewa segera menyapu ke Sun Yan dan Laut Merah dan tertawa, anak-anak kecil, kamu dapat menemani leluhur untuk datang. Selesai berbicara, sebuah kekuatan super, menuju beberapa orang yang memancarkan cahaya, mereka diselimuti. Tidak bagus. Wajah penguasa luar angkasa banyak berubah. Tanpa diduga, leluhur pemakan dewa akan mengulurkan tangannya kepada orang-orang ini. Dia akan segera mengulurkan tangannya, memancarkan energi yang kuat, dan dengan cepat mengguncang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia mengambil tindakan lambat saat ini.
Energi yang mengerikan terpancar dalam sekejap dan menutupi semua orang ini. Yue Qingzu, dan Qingzi dan orang-orang lainnya terkejut dan berlari keluar dengan tergesa-gesa untuk melarikan diri. Namun, dibandingkan dengan leluhur pemakan dewa, kekuatan mereka hampir satu di langit dan satu di tanah, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan leluhur pemakan dewa? Energi bitah dan teror memancar dan menjebak mereka semua. Boneka kecil, kau biarkan iblis kecil itu keluar. Jika dia tidak keluar lagi, aku akan membawa orang-orang ini ke tanah suci kita. Penguasa ruang berkata dengan marah, surga melahap, kau adalah leluhur dari satu generasi. Kau telah melakukan bisnis yang tercela. Surga melahap leluhur suci, menjadi hal penting untuk tidak membatasi ukuran kecil. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dibandingkan dengan transfer ruang, akan jauh lebih mudah untuk mentransfer beberapa orang, yang dapat dikatakan tanpa usaha. Kau biarkan mereka pergi. Saat itu, sebuah suara datang dari penguasa ruang angkasa. Kaisar Sitian dan Kaisar Sitian keduanya terkejut. Qi menatap penguasa ruang angkasa dan tertegun. Suara itu bukan milik penguasa ruang angkasa, tetapi milik Wu Chen. Begitu, leluhur yang melahap dewa memandang penguasa ruang angkasa, ke atas dan ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan menjelajah, dan berkata, kamu telah menyembunyikan iblis kecil di tubuhmu. Tidak, seharusnya kamu yang mentransfer segelmu ke iblis kecil itu. Tidak heran leluhur tidak dapat menemukannya.